Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ira Sapitri dari kelompok 1. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan perencanaan sistem informasi pembayaran uang SPP berbasis Android dari kelompok 1. Mata kuliah PAM atau pengembangan aplikasi mobile. Dosen pengampu Fauzi Erwis ST MKom. Oke, jadi kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Indah Ira Sapitri, kemudian rekan saya Makmur Mulyono dan Muhtia Khairi Andi. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk pada pembagian dari materi, di mana di sini terdapat pendahuluan yang isinya latar belakang, kemudian kajian teori, solusi desain, pengembangan, implementasi dan masalah yang terjadi, pengembangan lebih lanjut, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini untuk mengenai latar belakang dari masalah aplikasi kami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi latar belakang dari pengembangan teknologi dan sistem informasi yang akan menunjang kegiatan pendidikan pada lembaga atau institusi pendidikan. Suatu lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan manajemen yang maksimal demi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa adalah bagian utama dari sekolah. Selain proses belajar mengajar, terdapat aktivitas lain, yaitu bagian utama dari sekolah, seperti proses administrasi keuangan sekolah. Yang dimaksud adalah tindakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari pencatatan data keuangan sumbangan pembinaan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan SPP, yang dibayar oleh siswa tiap bulannya. Nah, jadi di sini kelompok kami menciptakan sebuah aplikasi Android yang berjudul mengenai pembayaran atau pencatatan uang SPP sekolah berbasis Android, di mana tujuan untuk dibangunnya aplikasi tersebut agar orang tua siswa itu mudah dalam membayar uang atau proses pembayaran SPP kepada pihak sekolah, jadi tanpa melibatkan siswa itu lagi. Karena kan di sisi lain, kalau untuk anak-anak sendiri kadang masih suka, misalkan uang SPP 50, pasti anak-anak mintanya itu lebih gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka dari itu kami menciptakan aplikasi ini khususnya buat orang tua, agar tidak ada lagi bohong atau apapun itu dari anak-anak yang bersangkutan, seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi desain. Nah, di sini menjelaskan tiap pack pada sistem Android yang dibuat. Nanti di sini bakal ada halaman welcome, kemudian login, di mana setiap tampilan itu terdapat fungsi masing-masing. Nah, pada tampilan welcome, kelompok kami mendesain dengan tampilan sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna, khususnya orang tua siswa. Pada halaman tersebut terdata logo atau gambar nantinya, dan juga terdapat button masuk agar terhubung pada halaman selanjutnya. Nah, kemudian untuk gambar keduanya yaitu halaman login, yang pada bagian tersebut berisikan NIS dan password yang wajib diisi pengguna untuk login ke halaman berikutnya. Oke, untuk lebih jelasnya, agar lebih jelas saya akan mempresentasikan prototipenya. Oke. Jadi kira-kira untuk aplikasi kelompok kami seperti ini ya. Nah, untuk halaman welcome itu di sini nanti ada button masuk, di mana orang tua siswa bisa mengklik tombol tersebut dan akan diarahkan pada halaman login, di mana untuk mengisi NIS dan password. Oke, kemudian halaman selanjutnya adalah halaman menu, di mana di sini terdapat menu tagihan, kewajiban bayar, dana tagihan, riwayat transaksi, bayar online, kontak person, pengaturan, keranjang pembayaran, dan logout. Nah, nanti di sini juga setiap tombol-tombol
yang berisikan menu-menu ini. Mungkin nanti bakal ada kami proses pengupgradean, entah itu kami hapus sebagian atau kami buat lagi sebagian gitu. Nah, jadi untuk sementara, untuk yang bagian tagihan itu jika kita mengklik tagihan, maka tagihan pada setiap bulan itu bakalan muncul. Misalkan kalian ingin melihat pada bulan Agustus. Nah, jadi pada bulan Agustus atau bulan September di sini bakal tertera 150.000 itu belum dibayarkan uang SPP-nya. Nah, kemudian untuk kewajiban bayar itu bahkan tertera, misalkan kalian belum membayar bulan Agustus, September, atau Oktober, maka jika ditotalkan hasilnya adalah 450.000. Itu adalah yang wajib kalian bayar pada proses kewajiban bayar. Nah, untuk download tagihan, di sini kalian bisa mendownload tagihan setiap bulan yang tertera. Tinggal klik download aja seperti itu. Kemudian untuk riwayat transaksi, kalian bisa melihat bulan apa saja yang kalian sudah bayar. Jika bulan Agustus dan Oktober kalian sudah bayar, maka dia bakalan tertera lunas pada aplikasi tersebut. Nah, untuk bayar online itu misalkan setiap bulan kalian akan membayar 150.000, di mana di sini ada button bayar. Kalian bisa mengklik button tersebut dan di sini tertera pembayaran uang sekolah online. Dan di sini juga terdapat subtotal dan grand total dari pembayaran yang akan kalian bayarkan. Jadi jika kalian ingin bayar lagi, maka klik ini kemudian bayar seperti itu. Kemudian jika sudah pas, itu kalian bisa check out dan di sini kalian bisa memilih metode pembayaran tersebut. Contohnya ada seperti ATM atau transfer bank, GoPay, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini jumlah pembayaran kalian kan ada 450. Terus kalian mau membayar melalui ATM atau transfer bank. Kalian tinggal klik. Nah, di sini kalian bakal disuruh pilih lagi melalui BCA atau Mandiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membayar melalui BCA, nah maka alamat email kalian tertera di sini. Jumlah pembayarannya Rp150. Order ID ini kayak ID kalian gitu. Nanti dia bakalan auto seperti itu. Kemudian tinggal klik bayar sekarang. Nanti bakal keluar nomor akun virtual yang bisa kalian salin. Kemudian selesaikan pembayaran dan keluar seperti itu. Kemudian untuk kontak person itu hanya seperti tampilan untuk nomor-nomor wali kelas gitu. Mana tahu orang tua siswa atau siswa ada hal yang perlu dibicarakan seperti itu bisa mengklik button kontak person. Kemudian untuk pengaturan di sini mungkin bisa masukkan password baru dan meregistrasi ulang gitu passwordnya jika lupa. Kemudian untuk keranjang pembayaran itu sama aja seperti tadi, dia bahkan terarah ke bagian pembayaran uang sekolah online. Jika ingin membayar tinggal klik check out, ATM, BCA, dan di sini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk logout, jika kalian mengklik logout, maka dia bakalan keluar ke tampilan awal seperti itu. Nah, untuk biar lebih jelas, saya akan memberikan kesempatan kepada Makmur Mulyono untuk menjelaskan mengenai aplikasinya. Oke, kepada Makmur saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Indah Aida Sapitri. Saya Makmur Mulyono akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5. Bab 4, pengembangan. Ya, kondisi penemuan bug dan cara penanggulangannya. Ya, yang pertama itu force course, ya, saat mengambil total jumlah. Maksudnya di sini saat mengambil total keseluruhan dari tagihan
SPP. Nah, ini mengalami force close, ya, menutup paksa aplikasi. Nah, ini terjadi karena ya, total jumlah dari adapter halaman wajib bayar ya mengalami force close. Ini kami langsung memanggil jumlah keseluruhannya itu pada kelas ya wajib bayar adapter. Nah, solusinya memanggil respon body dan memanggil banyak baris dari data yang kemudian nanti dikalikan dengan jumlah SPP, yaitu SPP-nya itu 150.000 dikali banyak baris, ya ini ada 3, 150.000 dikali dengan 3 dapat 450. Nah, ini menggunakan fungsi MySQL pada PHP API-nya untuk mendapatkan banyak barisnya. Nah, kemudian yang kedua itu mengalami crash saat melakukan checkout pada Android versi 11. Nah, di sini Android versi 11. Nah, ini saat memuat daftar pembayaran. Kemudian ini mengalami crash, ya. Stop, ya. Pengecualian waktu pengoperasian. Sistem mengalami crash pada saat melakukan checkout atau pembayaran pada versi Android 11. Nah, untuk Android 11 ke bawah, ini tidak mengalami crash, ya, berjalan dengan semestinya. Nah, berikut contohnya pada Android 7.1. Ini tidak mengalami crash, ya. Metode pembayaran berjalan dengan semestinya. Kemudian solusinya itu dengan meningkatkan versi UIKit, ya, dari 1.28.0 sandbox, ya, pada SDK Mitrans-nya, Mitrans Gateway, menjadi versi UIKit-nya itu, UIKit sandbox-nya itu menjadi 1.29.2 sandbox, ya, agar dapat beroperasi pada Android 11, Android versi 11. Nah, berikut hasilnya. Metode pembayaran berhasil beroperasi pada Android versi 11. Baiklah, bab 5. Implementasi dan masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu pada kelas home, pada baris 26 terdapat masalah pada konteks. Solusinya yaitu dengan mengganti konteks, ya, pada baris 26 menjadi this. Kemudian pada kelas wajib bayar di baris ke-56 mengalami masalah pemanggilan total seluruh tagihan. Nah, solusinya dengan memanggil respon body menggunakan perulangan for pada baris ke-55 dan memanggil baris dan jumlah kemudian dikalikan untuk mendapatkan total keseluruhan. Oke, berikutnya pada tagihan adapter, kelas tagihan adapter. Di sini mengalami masalah pada baris ke-20, yaitu pada jumlah. Nah, solusinya itu pada kelas tagihan response menambahkan file jumlah in, ya, file jumlah dengan tipe data in pada baris ke-12, ya, pada kelas tagihan respon. Oke. Berikut tampilan dari aplikasi yang telah diimplementasikan. Ini kita masukkan listnya 1, 2, 3, 4. Pertama kita coba buat salah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan menampilkan sebuah pesan. Login gagal, periksa kembali NIS dan password. Kita buat yang benar. Nah, ini akan menampilkan halaman home. Ini slide untuk menampilkan informasi
jika ada informasi yang ingin diberitahukan. Kemudian status bayar atau tagihan. Nah, di sini halaman tagihan. Di sini ada bulan Oktober, November, Desember. Apabila kita klik, ini akan mengarah pada detail tagihan. 150 belum dibayar. Oke, bulan Oktober. Kemudian kita kembali, wajib bayar ini untuk mendapatkan total seluruh SPP yang harus dibayar. Selanjutnya bayar online. Nah, di sini apabila kita klik bayar, ini akan mengarah pada keranjang pembayaran. Nah, ini tadi sudah ada notif ya, data sudah ada sebelumnya. Apabila kita hapus, ini akan berkurang. Nah, lalu kita bayar lagi ya. Nah, ini kan nambah. Kita delete lagi, kurang. Nah, selanjutnya check out ya. Oke, ada masalah sebentar. Oke. Baiklah, kita coba lagi check out. Nah, ini bisa memilih metode pembayaran ya. Ada GoPay, Shopee, dan lain sebagainya. Di sini saya coba Alfamart. Nah, di sini ada informasinya. Bagaimana tata cara untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, ini adalah nomor atau kode pembayaran. Ini instruksinya. Oke, selesaikan melalui Alfamart. Oke, ini kita selesai. Nah, selanjutnya di sini ada halaman kontak person. Apabila mengalami kendala, orang tua atau wali murid, bisa menghubungi nomor-nomor berikut. Selanjutnya pengaturan. Nah, di sini ada password, lalu gambar, lalu tombol simpan. Oke, kemudian kalau icon logout. Nah, ini akan mengarah pada pembayaran halaman login. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mukhtia Khairianggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Pertama, di sini kita harus tahu apa itu sistem. Nah, menurut Lukas, sistem adalah suatu komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Nah, setelah itu, apa itu informasi? Menurut Jogianto, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, informasi ini, kualitas informasi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada akurasi. Akurasi di sini maksudnya informasi itu bebas dari kesalahan. Yang kedua, relevansi, maksudnya informasi ini benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tepat waktu. Informasi ini datang pada saat yang dibutuhkan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, apa itu sistem informasi? Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja
informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, penerapan teknologi informasi berbasis Android sangat membantu dalam penyebaran informasi secara global. Pengembangan sebuah sistem informasi berbasis Android merupakan solusi cerdas untuk mengoptimalkan kinerja. Dengan adanya teknologi informasi, sehingga kita bisa mudah dalam mencari informasi dan memiliki akses yang cepat. Nah, di sini kami membuat sistem pembayaran uang sekolah berbasis Android. Nah, pembayaran SPP merupakan iuran wajib bagi siswa atau siswi yang dipergunakan untuk memfasilitasi segala pembelajaran siswa atau siswi dengan waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Suatu institusi pendidikan memerlukan pengolahan administrasi dalam pembayaran SPP untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkualitas. Sistem informasi pembayaran uang sekolah berbasis Android diharapkan dapat mendukung dalam pengolahan pembayaran SPP, sehingga data tersimpan dengan aman, mempermudah pencarian data, dan pembuatan laporan menjadi cepat dan tepat waktu. Sistem pembayaran SPP berbasis Android ini juga bertujuan agar bagian administrasi mudah dalam membuat laporan SPP. Nah, untuk pengembangan aplikasi itu sendiri, pengembangan lebih lanjutnya, di sini kami mengharapkan aplikasi ini selalu melakukan upgrade setiap 3-5 bulan sekali. Kami mengharapkan aplikasi ini selalu melakukan pengembangan back-end untuk mengelola data pembayaran SPP. Kami mengharapkan laporan keuangan dalam sistem ini tersusun dengan rapi dan terstruktur. Kami mengharapkan adanya penyimpanan data dalam program sehingga pengguna dapat mudah membandingkan data yang sudah ada dengan data yang baru yang dapat dicetak. Kami mengharapkan sistem ini lebih baik jika data input dapat dihitung melalui program tersebut sehingga data menjadi lebih valid. Kami mengharapkan adanya handle saat terjadi kesalahan atau gagal pada saat pembayaran SPP. Kami mengharapkan adanya notifikasi saat selesai melakukan pembayaran. Nah, itu dia pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang kami buat ini, saran-sarannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Indah. Kita persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kedua rekan saya, yaitu Makmur Mulyono dan Mutia Khairi Anggi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kelompok kami yaitu, jadi SPP dalam pendidikan mempunyai peran penting dalam aktivitas kegiatan sekolah. Sistem informasi pembayaran SPP berbasis Android yang diterapkan dapat berjalan baik dan memiliki fitur yang berfungsi secara keseluruhan. Sistem informasi pembayaran SPP ini dapat mempermudah staf tata usaha dan dalam mengelola data administrasi pembayaran SPP siswa. Semua data dapat saling berintegrasi sehingga sangat efektif dan efisien. Sistem juga dapat menampilkan informasi pembayaran selain di lingkungan internal sekolah, juga dapat digunakan di lingkungan eksternal, yaitu wali murid dapat melakukan informasi pembayaran SPP siswa yang bersangkutan. Pemanfaatan sistem informasi pembayaran SPP berbasis Android tersebut sangat membantu staf tata usaha dan wali murid dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Oke, baik. Untuk pembagian tugas di sini Makmur Mulyono sebagai programmer, saya sendiri sebagai project owner, dan Mutia Khairi Anggi sebagai sistem analis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.